Jadi kalau untuk materi informatika ya sudah di sounding sebelumnya bahwa materinya itu sebetulnya hanya satu aja nih yang sulit, yang lainnya aman lah ya. Jadi kalau di satu materi ini kalian bisa menguasai, nah insya Allah nih kalian akan mudah dalam mengerjakan soal-soalnya. Oke. Nah jadi hari ini Bu Rahai akan membahas soal-soal yang mungkin menggambarkan nanti di apa di ujian besok. Oke, apakah sudah muncul soalnya, teman-teman? Sudah? Sudah. Oke, gimana nih dari judulnya aja nih? Ada yang udah apa? Ada yang udah nggak mau dengan materi ini? Jangan ya, kita harus hadapi guys. Kita harus hadapi sama materi ini tentang look up. Oke, nah mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu kira-kira lookup ini sebetulnya fungsinya apa sih gitu. Apakah bisa aku gunakan di kehidupanku gitu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk sekarang mungkin di SMP kelas 8 saat tugasnya masih tugas sekolah biasa, mungkin belum terlalu berguna gitu ya. Tapi contohnya di kelas 9 nih udah banyak kepanitiaan. Banyak tuh kakak kelas 9 kemarin yang tanya, "Bu, kalau bikin ini gimana ya?" Nah, terus ketika Bu Rahai bilang, "Oh, pakai lookup aja." Baru tuh, "Oh iya, yang waktu materi kelas 8 kita pelajari ternyata berguna ya." Jadi gitu. Mungkin in case nanti kalian dapat hal-hal yang perlu kalian sederhanakan dengan menggunakan teknologi sehingga akan memudahkan kalian dibandingkan kalian membuatnya secara manual gitu ya. Jadi kita semangat aja belajarnya supaya nanti kalian juga semakin paham materinya. Oke, jadi materinya tentang lookup. Kita mau fokus ke lookup untuk hari ini. Lookup artinya kan mencari ya, mencari apa sih yang dicari? Yang dicari adalah data. Nah ini, Bu, kenapa kita nggak langsung aja cari datanya di sini? Iya, kalau ini kan datanya sedikit. Ini cuma contoh, tapi in real life data itu sangat banyak sekali. Bahkan untuk satu manusia itu dia punya banyak sekali data gitu. Ada data diri, data nilai, belum lagi misalkan nih untuk membuat ijazah kalian harus mengkolek nilai kalian tuh dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu kalau digabung banyak sekali datanya. Nah, kalau kita tidak menggunakan teknologi, maka nanti kita akan kesulitan gitu ya. Jadi that's why kita belajar ini. Oke, jadi di sini contohnya di data referensi ini adalah database-nya. Anggaplah ini database-nya ya. Database yang banyak nanti di real life, yang di sini cuma ini aja nih supaya kalian bisa memahami maksudnya. Oke, kemudian di tabel yang kedua ini ada tabel pencarian data. Sebetulnya lookup ini kayak kalau kita belanja di minimarket juga sebetulnya dia sama pakai teknologi namanya lookup. Jadi kalau kalian ke supermarket, mbak-mbak kasir yang nge-scan barcode, nah barcode tersebut menjadi angka. Angka itu nanti akan mencari, oh ini barangnya apa namanya, harganya berapa. Nah itu sebenarnya digunakan gitu ya. Kita sebetulnya sering menemukan di kehidupan sehari-hari. Nah di sini ada dua tabel. Kuncinya untuk dapat menjawab lookup, kalian harus membedakan berbagai jenis tabel. Ya, di sini ada data reference, tabel data reference berarti sumbernya. Nah, sumbernya ini ada dua tabel. Kita lihat ya, di tabel atas sama tabel bawah. Kita harus bisa bedain nih. Pertama, untuk menentukan apakah kita mau pakai VLOOKUP atau pakai HLOOKUP. V itu untuk vertikal, H itu untuk horizontal. Gitu dulu kata kuncinya ya. Jadi kalau nanti ada option dari empat option dari A sampai D gitu ya. Ada dua V, ada dua H. Nah kalian udah bisa nentuin data referensinya itu tipenya H. Berarti kalian bisa eliminasi option yang lainnya. Gitu tipsnya ya. Jadi hal yang pertama, kemampuan dasar yang pertama kalian harus punya adalah dapat membedakan kedua jenis tabel. Oke, nah di sini ada dua jenis tabel. Kita bedakan dulu nih ya. Yang pertama di sini ada namanya tabel vertikal, yang bawahnya adalah tabel horizontal. Oke, vertikal itu kita tahu ya ke atas. Tadi udah belajar fisika tuh, vertikal itu ke atas atau ke bawah. Sedangkan horizontal itu ke samping. Oke, nah jadi dua hal ini. Gimana Bu cara bedainnya? Sebenarnya
lihat datanya. Datanya itu dia mengarahnya kemana? Lihat, tabel yang pertama dia semua mengarahnya secara vertikal gitu. Sedangkan tabel yang kedua dia mengarahnya secara horizontal. Isi datanya ya. Maksudnya gimana ya? Itu kok bisa disebut pencarian secara vertikal. Jadi sebetulnya gini, misalkan nih kita mencari data seseorang dengan menggunakan nomor pemesanan. Nomornya itu 107, misalkan kayak gini. Nah, kenapa dia menggunakan tabel vertikal? Karena yang pertama, angka 107 adanya di tabel ini, di tabel yang atas. Kemudian bagaimana dia mencarinya? Dia mulai match gitu ya, mulai samakan dengan nomor pemesanan. Pertama dia samakan dengan ini. Ini manualnya ya, ceritanya teknologi itu kalau di slow motion dia tuh kayak gimana sih kerjanya gitu ya. Ketika dimasukkan data pencarian 107, teknologi itu melakukannya apa? Nah, dia matchingin nih, oh sama nomor pemesanan ini 101. Bukan 101. Aku mau carinya 107. Dia ke bawah. Dia matchingin lagi sama ini 102 bukan. Dia ke bawah lagi. Nah, dia di sini ke bawah terus sampai dia menemukan angka yang sama persis 107. Kayak gitu ya. Jadi ini dia melakukan pencariannya secara vertikal. Dia melakukan pencariannya ke bawah. Oke. Nah, kemudian misalkan kita search domisili yang Jakarta gitu ya. Domisili yang Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya. Kita cari misalkan Surabaya. Nah, kita based on-nya dari Surabaya, tapi kita mau carinya lama pengiriman. Pengiriman Surabaya 3 hari. Kita itu mau tahu pengiriman Surabaya itu berapa hari. Nah, Bu, kenapa nggak yang di atas? Di atas kan ada kata Surabaya. Kok nggak pakai tabel yang di atas? Nah, kan kita mau carinya 3 harinya, bukan Surabayanya. Jadi kita itu harus tahu dulu nih data apa yang mau kita cari. Baru pakai kata kuncinya. Kita mau cari 3 hari. Kata lama pengiriman 3 hari. Kita mau cari ini, mau dapetin ini. Nah, gimana sih cara dapetinnya? Ya kita harus masukin kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Yaitu kotanya, Surabaya. Nah, dia cari apakah ini Surabaya? Bukan. Lalu dia mencari ke sampingnya. Apakah ini Surabaya? Bukan juga. Dia mencari ke sampingnya sampai exactly match. That's why kita pakainya false di akhir. Karena harus sama persis Surabaya. Baru kita dapetin angka 3 hari. Kayak gitu. Jadi ini untuk cara pencarian datanya kalau di slow motion ya. Dia mencari datanya secara vertikal kah atau secara horizontal kah? Oke. Nah, kita harus tahu dulu mereka itu di soalnya dia mencarinya tuh apa. Contoh ya di soal yang ini yang pertama. Oke. Untuk mengisi sel D2. Kita lihat D2. Nanti kalau ada yang bingung boleh langsung tanyakan ya. D2 jenis kelamin. Oke, D2 jenis kelamin itu ada di sini. Ini D2 nih. Ya, ini kolom D ini. Jenis kelamin di D2. Dia mau cari ini nih. Oke, ya. Rumus yang digunakan adalah oke. Nah, jenis kelamin itu adanya di tabel mana? Tabel atas atau bawah? Adanya di tabel mana nih? Diam semua. Nggak Pas, mau lanjut pas. tabel atas. Atas. Oke. Jenis kelamin ada di tabel atas. Berarti kita harus pakai vertikal atau VLOOKUP. Oke. Nah, kemudian search key-nya apa sih? Pakai apa sih dia mencarinya, si jenis kelamin ini? Pakai kode. Apa kodenya? Yaitu 101 ini. Kenapa Bu kok 101 yang jadi kodenya? Ya kita logika aja. Di tabel ini, satu-satunya yang bisa kita pasangkan yaitu nomor pemesanan. Betul? Betul tidak? Betul. 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 Nama customer udah ada isinya belum? Belum. Belum ada. Belum. Tanggal pemesanan di sini ada nggak tabel yang berisi tanggal pemesanan? Enggak. Nggak Enggak. ada. Jadi kita itu harus tahu nih search key-nya tuh apa. Search key itu apa Bu yang bisa kita matchingin? Oh iya yang bisa kita matchingin tuh nomor pemesanannya karena ada nih.
Gitu. Oke. Nah, kalau udah dapet itu, baru deh kita masuk nih ke rumus sama dengan V lookup. Buka kurung. Tadi V-nya kenapa V? Karena kita bilang ini ya. Lookup yang pertama adalah search key. Search key. Oke. Nah, kemudian koma tabel. Burhan bikin dulu rumusnya ya. Tabel lalu ada kolom indeks, kemudian yang terakhir ada range, bisa true or false. Ya, soalnya itu atau rumusnya itu sebenarnya tuh kan kalau di formatnya ada luka value gitu-gitu ya. Nah, tapi kalian nggak usah fokus ke situnya. Kalian tuh cuma harus tahu ini bagian apa, search key itu apa sih, luka value itu apa sih. Jadi kalaupun ada bahasa yang berbeda, misalkan di sini dia tulisnya luka value. Nah, yang penting tuh kalian tahu local value atau search key itu buat apa gitu. Yaitu kata kuncinya. Apa kata kuncinya tadi? Nomor pemesanan. Kayak gitu ya. Dari sini sama dengan VLOOKUP. Kita breakdown di sini satu-satu. Search key tadi yang mau di matchingin ya, yaitu nomor pemesanan. Kalau dia carinya D2, logikanya nomor pemesanan yang mana, teman-teman? Dia nyarinya D2 nih, logikanya nomor pemesanannya yang mana? 101. 101 101. kan? Mungkin nggak nih nanti di optionnya ada B10. Kalau ada B10 itu pasti salah, nggak usah dipilih. Dia aja carinya di sini. Kok pakai nomor pemesanan di sini ya? Jadi itu nggak logis, oke? Nah, jadi ketika dia mau mencari D2, maka search key-nya ada di B2. Bu, kita tahu dari mana itu search key-nya ada di B2 tadi yang Bu Rahai bilang, yang bisa di-matchingin kata kuncinya itu. Oke, jadi di sini B2. Bu, boleh nggak pakai 101? Boleh nggak teman-teman pakai 101? Nggak boleh Kak, untuk manggil kodenya. Oke, kalau mau pakai 101, kalian ketika copy harus ganti jadi 102, 103 gitu kan. Tapi kalau B2, nanti ketika ditarik berubah dia otomatis jadi sampai B11 gitu. Oke, berikutnya tabel. Nah, waktu di kelas, Burhan udah kasih tahu juga nih ciri-cirinya. Tabel itu adalah si kode, si nomor ini, si search key ini harus paling kiri. Ini kebetulan paling kiri ya. Nanti kita dapetin tabel yang enggak paling kiri. Oke, karena dia udah paling kiri, maka tabelnya itu kita kita tandai nih. Ini tabelnya. Paling kiri itu harus apa, Bu? Paling kiri itu harus search key-nya. Ini search key kan tadi kita udah deal ya. Nomor pemesanan adalah search key. Nah, jadi ini tabelnya. Gitu. Kita udah tahu nih sekarang tabelnya. Tabelnya coba sebutin dari mana ke mana? Dari A berapa? A13. Oke. 14. Boleh A13, boleh A14. Yang nggak boleh A15. Oke? Kenapa nggak boleh A15? Nanti 101-nya nggak kedetek, not available nanti dia. Jadi boleh dari A13, boleh dari atasnya lagi. Gitu ya. Jadi judulnya boleh diajak, boleh enggak. Kalau nanti di opsinya dari A13, salah nggak? Nggak salah. Kalau dia di opsinya A14, salah nggak? Nggak salah. Ya, jadi tolong pahami konsepnya. Jangan kalian hafalin dari mana. Oke? Kemudian titik dua. Titik dua itu artinya sampai dengan. Oke, beda sama koma dan titik koma. Titik dua artinya sampai dengan. Sampai dengan berapa tabelnya? Eh 23. No, Oh, sampai D D, D23. D23. Oke, ini yang Bu Rahai kotakin ya. Kenapa kok nggak A23 aja? Kita nggak bisa A23 aja. A23 aja isinya nomor pemesanan. Sedangkan kita mau carinya jenis kelamin. Boleh nggak Bu? Aku cuma sampai C aja. Kan sampai C itu udah jenis kelamin. Nggak apa-apa, it's okay. Misalkan kalian cuma sampai sini. Nggak apa-apa. Itu juga nggak salah ya. Ada banyak rumusnya.
Oke, tapi karena tadi kita udah kotakin sampai sini, kita boleh sebutkan dia D23 ya, supaya nanti ketika kita masukkan rumus untuk domisili di sini, masih bisa pakai tabel yang sama. Nggak perlu ganti lagi. Oke, koma atau titik koma. Kemudian kolom keberapa? Nah, kita udah nentuin tabel. Sekarang kita harus tahu kolomnya. Jumlah tabel ini totalnya ada 4 kolom. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Oke, sampai sini clear jumlah kolomnya. Clear, Bu. Clear. Oke, sekarang jenis kelamin. Jenis kelamin ada di kolom keberapa? 4. 3. 3, 3, 3, 3, 3. Tiga. Oke, tiga. Ya, sampai sini. Nah, oke. Berikutnya true or false. Oke, sebetulnya Burhai udah sounding juga ya bahwa fokus ke materi yang sekarang adalah false. Oke. False itu dipakai ketika apa sih? Kita mau yang sama persis. Bedanya apa, Bu, sama true? True itu kita belum gunakan di sini. True itu yang mirip. Oke, Bu, kenapa kok true itu nggak kita pakai? Kalian bisa coba praktikkan sendiri ya. Tapi true itu karena dia mirip, maksudnya mirip itu gimana? Misalkan nih, dia mau cari ini deh, 110. Dia kan tadi vertikal itu nge-search dari atas ke bawah sampai menemukan 110. Tapi 101 ini mirip dengan 110. Ya, 101 ini mirip sama 110. Kok bisa mirip, Bu? Iya, karena ada angka satunya, ada angka nolnya. Jadi, ketika dia mencari jenis kelaminnya, di sini nanti akan dia isi laki-laki. Di sini akan dia isi Andi. Kalau kita pakai true, karena dia mencari yang mirip. Oke. Tapi kalau sama persis harus exactly match. Dia harus benar-benar 110. Maka di sini akan menjadi Rara, di sini akan menjadi perempuan. Oke, bedanya itu true sama false. Nah, tapi di materi ini kita fokus pada false. Oke, jangan pikirkan yang true. Kemudian di sini kita bisa tulis 0 atau false. Kalau true itu 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, ini kan ada rumus VLOOKUP sama HLOOKUP ya. Mm-mm. Ntar di pilihan ujian, apakah ada menyesuaikan rumus dengan tabel? Menyesuaikan rumus dengan tabel. Maksudnya gimana nih? Rumus. Ini rumus nih. Ya, Mm-mm. Ininya kenapa? ntar kita harus hafalin satu-satu gitu. Iya, Oh, oke. iya. Terima kasih, Bu. Jadi kamu itu harus tahu rumusnya. Ya, kayak kalian mau mencari luas lingkaran aja, kalian harus tahu kan VR kuadrat. Nah, sekarang kalau lookup, kalian harus tahu sama dengan VLOOKUP. Yang pertama, lookup value, tabel array, kolom index, range lookup. Lookup value itu tadi yang search. Misalkan di pertanyaannya mau tanya lookup value buat apa? Dia buat search key, dia untuk mencari nilainya. Kemudian tabel array itu buat apa? Tabel array itu buat tabel sumbernya. Kolom indeks buat apa? Kolom indeks tadi buat Kolom ke berapa? iya, kolom keberapa. Kemudian Num range itu, lookup apa? eh, call index num itu udah langsung kolom ya? Kolom. Iya. Iya. Jadi sebetulnya panjang itu kolom index number. Jadi nomor kolom keberapa kalau diartikan bahasa Indonesianya. Nomor kolom keberapa gitu. Ini nilai pencarian lookup value. Ini tabel array. Kemudian range lookup itu, ini nih mungkin nih yang kalian jadi sulit nih ngartikannya. Range lookup, di sini ada juga nih pernyataan yang benar tentang range lookup. Berarti range lookup itu apa ya? Nah, range lookup itu tadi harus tahu ada true, ada false. Nah, ini tadi buat apa, Bu? Untuk
pencarian nilai apakah sama persis atau mirip gitu. Ya, kalau ini kan kalian bisa artiin ya ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi yang agak tricky cuma ini doang sebenarnya, range lookup aja. Kalau yang ini kita bahasa Indonesia kan kita udah paham. Value artinya nilai, lookup artinya pencarian, nilai pencarian. Tabel artinya tabel, kolom index number, number artinya nomor, index artinya indeks urutan. Kolom artinya kolom. Berarti nomor atau indeks nomor kolom atau kolom ke berapa. Nah, cuma ini aja, range lookup kok tiba-tiba itu untuk pencarian true or false. Gitu ya. Bu, Oke. cara nyari true sama false-nya gimana? Cara nyari true sama false. Oke. Jadi kalau true sama false itu di materi ini kita konsepnya ke false. Kenapa ke false tadi? Supaya kita itu tahu bahwa kita tuh mencari data yang sama persis aja. Ya, nah kita ke atasin lagi. Bedanya data sama persis dengan mirip ya. Misalkan kayak maksudnya apa sih? Belum paham juga nih, masih bingung nih tentang data yang sama persis atau data yang mirip ya. Bu Rahel kasih contoh lagi. Untuk yang sama persis, false itu datanya itu harus benar-benar sama. Jadi gini, kita mau cari tadi 101. Nah, kita mau cari apanya nama customernya. Berarti kan harusnya ini kan. Harusnya Rara kan. Kemudian jenis kelaminnya harusnya perempuan. Domisilinya harusnya Bandung. Harusnya yang satu lain ini kan. Jawaban dari si 101. Nah, kalau misalkan kita pakainya yang true, yang mirip, ketika dia dalam pencarian, dia langsung mendapatkan angka ini. Kenapa angka ini dibilang mirip? Karena ada satunya, ada Nol. nolnya, ada satunya. Gitu. Nah, padahal ini nggak sama persis kan? Tapi ini mirip nggak? Mirip. Mirip kan? Ini mirip nih datanya. Jadi dia ambil yang atas. Kalau di kehidupan sehari-hari itu, em, contohnya kayak gimana, Bu? Contohnya penggunaan true ya. Contoh penggunaan true. Misalkan dia, kamu nge-search gitu ya, kamu nge-search di find and replace gitu, di find lah, di find word, kamu search AND. Di data kamu ada tulisan Andraya sama ada tulisan Andi. Nah, kalau dia true, dia akan menampilkan dua nilai ini, Andraya sama Andi. Oke, dia bakalan ngasih tahu ada dua data ini. Jadi true itu tetap perlu digunakan, tapi case-nya berbeda dengan mencari sebuah nilai yang ini. Kenapa Bu? Yang ini kok nggak boleh true? Karena kita maunya datanya valid. Kita maunya 101 itu ya datanya Andi, ya laki-laki, ya Bandung, kayak gitu. Sedangkan kalau true digunakan di hal lain, di contohnya di dokumen, ketika kita search AND, kalau kita pakai teknologinya false, bayangkan si Word itu pakai teknologinya false, ya, dia nanti harus AND aja, nggak bisa yang lain. Padahal ada Andra ya, ada Andi gitu ya. Misalkan kita lupa mau search aja, dia kan bakalan kayak nge-highlight gitu kan, highlight kata-katanya yang mirip-mirip kayak gitu. Ya, jadi true ini tetap digunakan, tapi lebih ke teknologi lain. Untuk di lookup ini cenderung ke false, seperti itu. Itu tadi yang sama persis. Jadi kalau ada opsi di sini jawabannya satu, itu tidak perlu dipilih. Oke, opsinya yang belakangnya pasti harus nol atau false. False. Oke, sudah clear Clear, ya. Bu. Jadi fokusnya di materi ini false ya. Oke, nah sekarang Bu Rahai coba mau tanya untuk mencari E. Coba nih, udah bisa belum ya? Mencari E4. Oke, rumus untuk mencari E4. E4 di sini. Yang bisa Hmm, E4 di sini. Pakainya apa?
V atau H? VLOOKUP. VLOOKUP. VLOOKUP, oke, good. Buka kurung. Lookup value-nya apa? Lookup Lookup value-nya 103. 103. 103 atau sel apa? 103 ada di Sel mana? A, B4. A, B4. B4. 4, oke. Pencariannya di sini ya, bukan langsung ke sini. Bu, kok nggak yang A4? Nggak, kita kan tabel pencarian. Kita tabel pencarian ada di sini, ya. B4, oke. Kemudian tabelnya apa? eh tabel A13. 13 A13 sampai sampai A2, D23. B23. D23. Oke, good. Ya, tadi harus sampai ujung. Ya, kemudian kolom indeks numbernya eh D, 4. D4, 4. kolom keempat. Oke, kolom keempat domisili. Belakangnya apa? Satu atau nol? 0. False. Oke, false. Oke, good. Sekarang kita coba yang lama pengiriman. Lama pengiriman coba yang F10. F10 rumusnya sama dengan eh VLOOKUP. B, V atau H. VLOOKUP. Kalau lama pengiriman. HLOOKUP. Lookup. VLOOKUP. Oke, guys, kenapa dia H? Karena horizontal. Karena dia Karena mendatang. lama pengiriman ada di tabel horizontal. Oke, good. Search key-nya tetap sama atau beda sekarang search key-nya? eh Beda. tetap sama. Beda. Beda. Oke, bedanya sekarang search key-nya apa? Search key-nya F10 yang ini nih. Domisili. Sorry. F10. Search key-nya apa? Yang F10 Bukan titik F, bukan F10. F10 A27. B10. kita dapetin. B, B10 bukan B10 karena di tabel horizontal nggak ada nomor pemesanan. Ingat, S10. search key itu yang bisa kita match. Nggak itu Domisilinya S10. domisilinya. domisili. Betul. Jadi anggaplah misalkan di sini udah ada isinya semua nih. Kan kita udah ngerjain dari sini, 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 terus ke sini kan. Ini udah ada isinya nih. Isinya ini apa sih? Domisili. Ya, isinya 109 itu apa? 109 Oh, isinya Jakarta. Oke. Jakarta. Nah, jadi kita tuh udah dapat search key-nya si Jakarta. Oke, lanjut titik koma. Tabelnya sekarang, tabel horizontalnya yang mana? Dari A26 A26, good, sampai sampai E27. 27. E27. Oke, good. Ada berapa baris di tabel halukapnya? Ada Ada berapa baris? Ini tabelnya nih. Oke. 2. Ada berapa baris? Ratusan. 5. Ada 2. baris. 2 baris. Ada baris kotak sama baris lama pengiriman. Kita mau cari apa? Lama Lama pengiriman. pengiriman di baris keberapa lama 2. pengiriman? 2. Good job. 2 titik koma false. Boleh tulis false, boleh no. Oke? Dicerna dulu. Masih bingung atau sudah mulai paham? Halo. Sebentar, Bu. Oke. Bu, nanti di soalnya ada yang nanyain true nggak, Bu? Nanyain true. Enggak, cuma kalian mampu membedakan nggak true sama false. Oke, Bu, makasih. Nggak mungkin jawaban untuk lookup itu true. Makanya tadi saya bilang, kalau ada true, eh, apa buang aja opsinya. Oke? Itu adalah triknya untuk mengeliminasi opsi. Kalau kamu nggak ngerti samsek, paling nggak kamu tahu belakangnya itu harus nol atau false. Oke? Cara evaluasinya belakangnya harus nol atau false. Cara evaluasi kedua, tahu
dia V atau H. Itu udah membantu kamu untuk menyisakan 2 opsi aja untuk kamu pilih. Oke, guys, kita bisa lanjut. Lanjut ya. Oke, berikutnya kita fungsi utama dari VLOOKUP. Oke lah ya, tadi mencari data secara vertikal. Fungsi range lookup dalam VLOOKUP digunakan untuk mencari data apakah sama persis ataukah yang mirip. Oke, nah ini tabel yang berbeda nih di kelas A, B, C, A, B, D ya. Di kelas A, B, D, Burhan udah pernah kasih tabel ini nih. Oke, kita coba lagi ya, karena di sini ada kelas lain juga yang mungkin belum. Atau di kelas 8 EFG udah belajar ini belum, yang tabel ini? Hmm, 8G udah belum, coba pakai tabel ini? Belum, Bu. Tabel berbeda belum, Bu. dengan yang tadi. Belum, Bu. Oke, kita coba ya. Jadi yang berikutnya di sini ada 2 tabel. Tabel yang bawah, tabel pencarian data. Berarti yang ditanyakan yang ini nih. B24K, C24, D24, E24 gitu ya. Yang ditanyakan yang ini. Kemudian yang atasnya itu ini tabel sumber namanya. Oke ya, tabel sumber. Nah, pertama nih tabel sumber ini vertikal atau horizontal? Vertikal. Vertikal. Oke, kita udah tahu nih sekarang tabel ini vertikal. Terus kita mau cari E24. Kita lihat E24. Ini kolom E, baris ke-24. Oke, di mana dia? Di sini. Oke, berarti dia mau mencari apa? Tahun. Tahun. Oke, sekarang dari tahun ini, mana search key-nya? Yang mana yang bisa kita match-kan? Kode. Kode. Oke, sama dengan VLOOKUP. Kodenya ada di sel mana? Sel B7. No. F5. F. No. Search key-nya. Ingat, search key-nya itu yang mana? Oh, A24. A24, betul. Search key-nya A24. Oke, A24. Nih yang ini, search key-nya guys. Ini. Oke. Kan dia mau mencari kayak kode yang mau dimasukin gitu loh. Kalau misalkan kayak Bu Rahai di orang TU nih, terus ada orang tua yang mau cari, misalkan Bu, eh, nomor NISN ini atas nama siapa ya? Yang di search kan nomor NISN-nya kan, dimasuki nomor NISN-nya, baru muncul nanti namanya siapa, datanya apa, kayak gitu. Ya, jadi logikanya kalau ada tabel kayak gini, search key-nya yaitu yang bawah. Jangan pernah search key yang atas, kan udah jelas ini tabel sumbernya. Dia bilang ini tabel pencarian datanya. Oke, jadi A24. Lanjut sekarang tabelnya. Waktu di kelas Burhai udah sounding bahwa search key itu kolomnya harus paling kiri. Oke, harus paling kiri. Nah, maksudnya paling kiri gimana, Bu? Kalau kita select tabelnya itu yang ini, sorry ya kalau berantakan. Kolom paling kiri itu apa? Paling ujung. Iya, Nomor. nomor, ya kan? Sedangkan tidak boleh tadi, ya. Search key itu kolomnya harus paling kiri. Berarti kita nggak boleh select kolom nomor. Ini nggak boleh nih. Ya, jadi yang mana dong Bu kolomnya? Kolomnya itu dimulai dari sini. Nih, B7. iya betul. Oke, dah. Ya, tadi kodenya harus paling kiri. Maksudnya paling kiri itu ketika kita mau bikin tabel arraynya, kolom kode harus ada di paling kiri. Oke, kode yaitu kolom berapa? Kolom kedua. Iya, B7 B7 boleh B7 sampai sampai
J J16. 10. J berapa? Nah, ini juga nih yang suka ke ini ya. Yang kalian fokuskan adalah ini kolom nih. Yang ini kolom. Ini baris. Bukan yang ini. Oke. Jadi kalau sel ini itu B7. Sel yang ini itu J16. Paham tidak? Jadi untuk sel itu dia tuh di Excel-nya bukan di dalam tabelnya, tapi format Excel-nya ini baris ke-16. Itu namanya alamat selnya. Ya, jadi B7 sampai J16. Oke, bukan J10. Kalau J10 kamu fokusnya ke sini. Sedangkan ini bukan. Ya, sel itu di sini angkanya. Oke, bingung tidak? Bu, kenapa nomor itu tidak disertakan? Kenapa nomor tidak disertakan? Karena search key atau lookup value harus paling kiri. Sedangkan kode adalah lookup value-nya. Kode harus paling kiri. Berarti batas hitungannya tuh dari search key-nya itu ya. Betul. Betul sekali. Ya, Oke, siap. Terima kasih, Bu. sama-sama. Kalau di sini seandainya di sini nomor, ya nomor jadi paling kiri. Atau di sini nggak ada kode. Misalkan di sini nggak ada nih. Adanya grup di sini tahu-tahu ada tulisan perpustakaan, misalkan perpustakaan. Maka kolomnya dari mana? Grup. Iya, dari grup, betul, dari E7 gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah search key kolomnya harus paling kiri. Oke, tuh notes baru ya bahwa search key harus kolom paling kiri. Oke. Kita tadi udah B7 sampai J16. Kolomnya sudah tahu. Nah, sekarang kolom ke berapa? Mulai dari kode kolom ke-1, kolom kedua gitu ya. Kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Nah, tadi kita mau mencari tahun. Tahun itu ada di kolom ke-5. Berarti tinggal ditulis di sini. Titik koma 5, titik koma 0. Nggak cukup tuh. Ya. Jadi A24 titik koma B17 titik koma terus lagi di sini. A24 titik koma B7 sampai J16 titik koma 5 kolom kelima titik koma 0. Nah, kayak gini. Oke, masih ada yang bingung? Ibu, Ya. nanya. Berarti kalau misalnya yang misalnya nih yang udah diketahuin itu yang grup. Nah, terus kita nyari tahun. Berarti untuk eh, apa namanya lookup value-nya itu di bagian grupnya. Kalau misalkan itu ini nggak ada nih, misalkan ini nggak ada. Iya. Adanya grup ya berarti grupnya. Tapi kan ini ada nih kodenya. Berarti tetap kode yang jadi search key. Oh ya, oke Bu. Misalkan ya sebenarnya eh, itu bisa juga. Tapi nanti kalian khawatirnya bingung. Tapi Burahnya juga nggak mau bilang itu nggak bisa. Karena ya memang itu bisa gitu ya. Kalau mau cari pakai grup. Nah di kelas sebelumnya Burahnya udah kasih tahu bahwa kalau kamu mau cari grup tabelnya bakal beda. Oke, kita coba search key-nya jadi grup ya. Kita coba search key-nya ini. Search key-nya di sini. Misalkan search key-nya di grup, berarti apa yang terjadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, search key-nya jadi di grup D24. Nah, yang membedakan apanya, Bu? Yang membedakan adalah tabelnya. Grupnya jadi, tabelnya jadi dari E7 sampai J16. Selain itu, apalagi yang membedakan kolomnya? Ya, tahun jadi kolom kedua, karena dia dari grup 2,0. Kayak gitu.
Dan rumus ini bisa digunakan, tapi ya udah cukup sampai sini. Sedangkan kalau ini tabel ini tadi yang B7 sampai J16 bisa digunakan dari nama sampai grade. Jadi kalau praktek kita tinggal copy paste aja. Sedangkan kalau mau pakai rumus ini nggak bisa diaplikasikan di semuanya. Nggak bisa diaplikasikan, nggak bisa kita copy paste semuanya. Kita harus ganti berkali-kali tabel dan nomor kolomnya. Itu alasannya kenapa bukan menggunakan grup. Oke? Mhm. Oke, Bu, Ya, makasih. jadi kenapa kok kita tuh selalu pakainya kode sih Bu? Ya biar kita bisa copy paste aja sebenarnya sampai sini. Kalau kita praktik betulan, kalau ini kan karena berupa soal aja ya. Oke, tapi kalau tadi pertanyaannya bisa atau tidak, itu jelas bisa juga. Oke, Bu, ada lagi yang nah, mau ditanyakan? misalnya nih, Mm-mm. kode, nama, metode itu ternyata udah terisi. Nah, kita ambil patokannya yang kode atau metode. Kode, nama, metode itu sudah terisi. Kita pakai patokannya yang mana? Pakai patokannya itu yang kode. Kenapa kode? Karena kode itu pasti beda. Kenapa nggak nama? Mungkin nggak ada nama yang sama. Apalagi metode. Perpustakaan, perpustakaan. Nanti dia bingung yang mana nih. Ya kan? Logikanya gitu aja. Jadi, logikanya kayak tadi. Kalau di kasir. Kenapa yang di kasir itu yang nggak yang dia search, kenapa nggak tulisan Oreo-nya? Kenapa yang dia scan itu barcode-nya? Dan bisa jawab nggak? Kenapa, Bu? Kenapa kalau di apa namanya di supermarket ini nggak ada barcode ya? Kenapa kalau di supermarket yang di scan barcode-nya? Misalkan kalian belanja nih barcode-nya. Ini nih misalkan kayak gini ke Karena ke Oreo-nya banyak, kasir, Bu. ke kasir kan? Dia nge-scan barcode-nya. Kenapa dia nggak scan jus apa nggak nge-scan Herboris? Kenapa? Kenapa kok yang dia scan ini? Karena kode produknya udah tertera. Iya, dan kode produk itu pasti selalu Um, unik, di- ya kan? Ada ya, nggak kode yang bakal sama? NISN kalian sama nggak? tidak. Nggak kan? Jadi kalau pakai kode itu pasti dia udah kayak unik gitu, udah search key yang unik. Makanya di supermarket yang dia cari adalah ininya, barcode-nya dia scan, tik, dia scan, dapetin deh dia nomornya. Ya, kenapa dia nggak cari Herboris? Kalau dia search Herboris, dia scan gitu, tik, terus dia scan Herboris. Muncul deh banyak Herboris. Nggak ini dong, nggak efisien dong. Sedangkan Herboris itu ada Ada lotion, banyak ada jenisnya. rambut, ada banyak banget jenisnya kan, nggak efisien kan. Akhirnya kenapa dia pakai kode? Jadi kalau tadi pertanyaannya, kenapa kita mau pakainya apa Bu? Kode, nama, metode, grup tahun, kita pakai yang benar-benar unik atau identik nanti dipakai untuk satu orang atau satu jenis yaitu kode. Kalau manusia biasanya nomor KTP, kalau siswa biasanya NIS. Kayak gitu. Oke? Sudah Bu, clear Berahay. ya? Nah, ini nanti dibagiin nggak, Bu? Dibagi Di mana di LMS? di LMS. Oke, Ya, kasih, Bu. dibagi di LMS. Mm-mm. Kayaknya udah deh 8A ini kertasnya udah punya kan? Hilang, Bu. Hmm. Ya, nanti kertas yang latihan juga udah upload deh ke LMS ya. Yang kemarin takutnya 8 yang lainnya belum sempat. Oke, kita lanjut ke mana nih? Sini. Rumus yang digunakan untuk mengetahui, terus tinggal 1 menit lagi. Jangan gaji pokok deh, gaji pokok kan udah jelas vertikal. Kita coba pakai pajak, pajak. Oke, nah coba pakai logika. Oke, pajak sekarang. Tabel pajak ada di vertikal atau horizontal? eh Vertikal. Vertikal. Hmm? Vertikal. Vertikal. Vertikal juga? Iya. Iya, iya. Vertikal juga. Oke, katanya vertikal juga.
Ini gimana ya Bu cara bacanya ya? Ini S1, S2, S3. Kemudian ini S1, S2, S3-nya di sini. Berarti gimana nih ya? Ya, dia pakainya vertikal apa horizontal ya? Nah, di sini logikanya, di sini bakalan ada tamatannya. Ini ada yang kurang nih berarti Bu Rahai. Makanya kalian jadi bingung. Tamatan. Di sini ada pajaknya. Aduh, jelek banget. Oke. Nah, sekarang dia tabelnya pakai vertikal apa horizontal? Horizontal. Horizontal, ya. Jadi kalau di sini ada tambahan, sorry ya, tambahan judulnya tamatan, di sini ada pajak tamatan S1, S2, S3, pajak 2%, 5%, 10% gitu ya. Maka dia menggunakan tabel horizontal. Sama dengan H lookup. Oke, search key, search key ada di tabel horizontal. Di tabel horizontal cuma ada 2 data, yaitu tamatan sama pajak. Oke, logikanya berarti search key-nya yang mana teman-teman? Search key-nya yang mana? Bapak Kiki, nih Kiki nih. Base Tamatan Iya, tamatan selnya di mana? Selnya Bapak Kiki, sel B10. B10. B10, pintar. Oke, B10. Oke. Ya, search key-nya B10, titik koma. Tabelnya sekarang, tadi tabel horizontalnya yang mana? Dari Dari G12. G12 boleh, dari G12 sampai eh J J berapa? J13. J13. Oke, tabelnya udah tahu sekarang. Row numbernya, baris ke, dia mau tanya pajak. Pajak ada di baris keberapa di tabel? H13. Hmm? Barisnya. 2. Total baris tabelnya ada berapa Baris sih ke total baris satu. tabelnya? Total baris tabel ada berapa? 2. 2. Ada 2. Baris pertama apa? S1. Tamatannya. S1 tamatan. Baris kedua apa? Pajak. 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 Oke, dia mau mencari pajak. Jadi pajak ada di baris keberapa? Kedua. 2. Pintar. 2. Titik koma 0. Oke. Sampai sini. Ya. Gimana? Masih bingung? Kayak udah ngerti, Bu, tapi bingung. Gitu ya. Oke, misalkan nih contoh lagi, Banu, gaji pokoknya Banu, gimana rumusnya gaji pokok Banu? H lookup. HLOOKUP atau VLOOKUP? H lookup. HLOOKUP atau VLOOKUP? eh Gaji pokok ada ya? gaji VLOOKUP. Oke, VLOOKUP ya, Albi. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Teman-teman yang lain, kenapa dia VLOOKUP? Dia ada di tabel yang atas. Gaji. Iya, tabel gaji. Oke, sekarang search key-nya. Bapak Banu. B2. B berapa? B2. B12. B12. Oke. Titik koma. Terus tabelnya sekarang. Tabel VLOOKUP. Yang mana tabel VLOOKUP tadi? S dari H H H7 berapa? H7 H7 sampai sampai J10. J10. J9. J9 apa G9. 10? 9. J9. Oke. Lalu kolom ke berapa gaji? 2. Kolom kedua. 2. Kolom kedua. Oke. Udah dapet nih kayaknya. Nggak tahu nih yang lainnya nggak jawab ya. Oke. Gimana? Burahai tanyanya Albi sama Ezel aja kalau gitu. Yang lain nggak jawab soalnya. Gimana Albi? Paham nggak? Eh, Berapa persen sekarang? Mas Ezel udah masih berapa bingung persen? ya, Masih bingung. Ezel masih udah berapa bingung. persen Ezel? Lumayan paham sih Bu kayaknya sih Bu. Oke. Semangat ya.
Oke, ini waktunya udah habis, tapi kita masih ada ini sebenarnya ini gampang ya. Kalau yang lain formula bar itu yang atas udah jelas. Ini mana mungkin ini formula bar gitu ya. Kemudian jenis sel reference, oke. Jenis sel reference yang akan menghasilkan formula yang alamat selnya tidak berubah atau tetap. Kalau waktu kita Absolut praktek, iya, kita praktek kita absolutkan. Absolutkan itu kodenya ada tidak tanda dolar. dolar Oke, ada tanda dolar berarti dia absolut. Absolut itu kalau di copy dia nggak berubah. Kalau relatif ketika di copy dia akan menyesuaikan baris dan kolomnya. Yang sudah pasti sel, karena dia bilang sel. Kamu salah kalau kamu jawab sheet. Ya, jadi caranya Bu, saya nggak ngerti banget. Kamu lihat aja di soalnya. Kalau dia sel, ya sel. Berarti cuma pilih A sama B. Sedangkan tinggal pilih dua kata yang berbeda ini. Absolut sama relatif. Oh, relatif itu kayak relatif, kayak cantik. Cantik itu relatif. Kata si A dia cantik, kata si B dia kurang cantik. Relatif, berarti berubah-berubah. Sedangkan di sini bilangnya tetap, berarti bukan relatif. Misalkan kalian nggak ngerti gitu ya artinya, berarti jawabannya absolut. Gitu cara meminimalisir jawaban. Oke, yang disebut tabel array, kata kuncinya. Kalau dia bilang tabel, kata kuncinya adalah ada titik duanya. Udah, nggak usah bingung-bingung ya. Yang mana tabel array? Yang ada titik duanya, yaitu B26 E26, E27. B26 titik oke, E27 betul ya. Fungsi lookup mencari data secara horizontal. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan fungsi? Ya, ini ada jawabannya harusnya. Pernyataan yang benar tentang, oke ini dihafalin ya tadi ya. Ini mau nggak mau tidak suka dihafalkan yang itu. Kemudian fitur Excel yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Ada yang tahu nggak ini apa? Menggabungkan beberapa sel menjadi satu, yaitu merge and center. Di Word juga kayak gitu kan kalau bikin tabel. Mencari nilai dalam suatu tabel ini namanya lookup. Perhatikan tabel ini juga sama kayak tadi. Alamat sel yang diwarnai kuning apa? Alamat selnya D10 D10. Oke, pinter ya. Nanti kalau ada opsi D4 jangan dijawab ya. Ingat yang ini yang paling kiri, oke. Kemudian lembar kerja Excel tersusun dalam area kerja pada Excel yang berbentuk persegi, kumpulan sheet itu ya. Baris dan kolom yang diisikan data apabila melebihi lebar kolom, data tidak dapat ditampilkan. Biasanya dia tampilannya kayak gini. Pernah nggak nemuin tabel kayak gini? Ya, kalau ada tabel kayak gini tinggal diperpanjang aja, dilebarin aja. Kayak jenis tabel di atas merupakan tabel referensi yang digunakan menghitung perhitungan dengan rumus. lookup Mm-mm. Oke, kemudian lookup ini juga sama. Row index number itu apa sih row index number? Row. Row artinya apa? Baris. baris Baris. Index itu urutan. Number itu nomor. Ya, tinggal diartikan aja dalam bahasa Indonesia. Jika menggunakan rumus berikut, VLOOKUP 102 A2 sampai C4, anggaplah ini dari A. Kemudian false, hasilnya apa? eh Hasilnya apa? Bu- Ingat kata kuncinya di sini. Kolom ke Budi berapa? Budi Iya, kolom kedua berarti dia ada di nama. Terus dia bilang 102 berarti Budi. Kalau di sini Bu Rahel ganti 3, jawabannya apa? 6.000 Oke, good. Sum if dan sum ifs bedanya apa? Kalau ada S-nya berarti jamak. Kalau nggak ada berarti tunggal. Apa yang jamak dan tunggal yang mau dia jumlahkan? Oke, bedanya apa sih kalau dia sum if rumusnya sama dengan sum if. Rumusnya sama dengan range yang mau disum ya, range yang mau disum, kemudian titik koma range range syaratnya atau kriteria, kemudian kriterianya. Bedanya apa sama sum ifs? Burahim mau bedain dulu.
Sum if range yang mau dijumlahkan boleh panjangin ya biar kalian nggak bingung. Ini juga sama ya, range yang dijumlahkan. Bedanya di sini ada range kriteria 1, di sini ada kriteria 1, koma ada range kriteria 2, koma kriteria 2. Oke, dan seterusnya. Nggak harus 2 ya. Ifs itu jamak, terserah berapapun. Oke, jadi bedanya adalah dia ada lebih dari 1 kriteria. Formatnya sama. Range yang dijumlahkan, range kriteria. Ini cuma di repeat aja bagian ininya. Oke, sedangkan kalau kan if Menghitung. itu mencari jumlah data. Kalau sum if mencari total nilai. Beda ya. Kalau ini can't if sama dengan can't if, ini sama nih kayak gini doang guys. Sebenarnya rumusnya kalau kalian udah tahu polanya, ini rumus cuma gini doang. Tuh. Sedangkan kalau sama dengan can't if pakai s, rumusnya yang ini. Range kriteria. Iya, range kriteria, range kriteria, range kriteria kayak gitu aja di repeat terus. Kayak gitu. Ya, ini Bu, bedanya cuma ini doang, ya. ntar ntar ada tabelnya juga nggak sama count if? Enggak sih, dia cuma ini doang, cuma konsep doang. Oke. Oke. Gitu ya, guys. Ini untuk sum if dan can if. Masih ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak, Bu. Enggak ya, aman. Oke, kalau gitu nanti jangan lupa latihan soal di LMS itu udah apa? Mendeskripsikan juga soal-soal besok. Selain ini juga nanti Bu Rahis upload juga sama yang latihan kemarin ya saat di kelas. Gitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri untuk materi hari ini. Bu Rahis doakan kalian semua besok lancar dari 8A sampai 8G ya. Bismillah bisa semua. Amin ya. Oke, kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Bye bye.